Hai anak-anak kelas 3, Assalamualaikum. Kembali lagi dengan Kuning. Apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Hari ini sebelum belajar kita berdoa dulu yuk. Berdoa, persilahkan. Nah, hari ini kita akan belajar tema 7 tentang perkembangan teknologi pada subtema 1 yaitu perkembangan teknologi produksi pangan pembelajaran 5. Anak-anak simak ya. Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, siswa dapat menganalisis peranan teknologi pangan dengan tepat. Yang kedua, siswa dapat menuliskan informasi penting dari teks bacaan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif dengan baik. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan pentingnya memahami keberagaman individu dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, siswa dapat menemukan volume suatu benda dengan satuan tidak baku dengan baik. Yang kelima, siswa dapat membandingkan volume benda dengan tepat. Tidak jauh dari tempat tinggal Udin, terdapat sebuah peternakan sapi perah. Pemiliknya mengizinkan Udin dan teman-temannya untuk berkunjung. Di peternakan, Udin melihat banyak sapi perah. Ada yang sedang diperah susunya, ada juga yang sedang memakan rumput. Udin lalu diberikan teks bacaan tentang susu sapi dan cara pengolahannya. Nah, ini adalah bacaan tentang pengolahan susu sapi. Silahkan semuanya anak-anak baca dengan mandiri, karena guru yakin kalian semua pasti adalah anak yang mandiri. Tadi berdasarkan teks yang sudah anak-anakku baca, kira-kira bagaimana ya peran teknologi pangan dalam pengolahan susu sapi? Nah, peranan dari teknologi pangan dalam pengolahan susu sapi adalah sebagai berikut. Yang pertama, menjaga makanan berbahan susu menjadi lebih awet dan tahan lama. Yang kedua, makanan olahan susu sapi menjadi lebih menarik bagi anak-anak. Yang ketiga, menjadikan gizi dalam susu sapi ini dapat dinikmati kapan saja. Yang keempat adalah menghasilkan produk baru seperti yogurt, keju, mentega, es krim, susu bubuk, dan lain-lain yang semuanya itu pastinya sangat disukai oleh anak-anak. Nah, selanjutnya hari semakin siang. Dayu mengajak Udin dan teman-teman untuk beristirahat sejenak. Di halaman depan peternakan terdapat toko yang menjual berbagai hasil bahan susu. Benny lalu mengajak teman-temannya minum susu. Lani dan Udin menolak ajakan Benny. Maaf Benny, aku tidak bisa minum susu. Aku alergi terhadap susu sapi. Aku sudah membawa air minum dari rumah, ujar Lani. Kalau aku lebih memilih minum yogurt, Benny, kata Udin. Setiap orang memiliki pilihan yang berbeda. Benny menghargai pilihan teman-temannya. Benny tidak marah walaupun ajakannya ditolak. Nah, dapatkah anak-anak semua menjelaskan pentingnya memahami keberagaman dalam kehidupan sehari-hari? Iya. Dengan memahami keberagaman atau macam-macam sifat dan ciri-ciri setiap individu, sifat tenggang rasa dalam diri kita akan terasah.
Tenggang rasa di sini artinya adalah kita dapat menghargai perasaan orang lain. Beberapa sikap yang perlu anak-anakku kembangkan dalam keberagaman adalah sebagai berikut. Yang pertama, menghargai pendapat dan pandangan orang lain. Yang kedua, bersikap adil dan tidak membeda-bedakan. 3. Saling menolong tanpa membeda-bedakan suku, agama, dan bangsa serta ras. Yang keempat, saling menghormati dan menghargai individu lainnya. Yang kelima, memahami setiap perbedaan yang ada. Yang keenam, menghindari sikap egois atau sikap mau menang sendiri. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang volume benda. Setelah bermain, Rani merasa haus. Dia ingin membeli susu. Dia melihat susu disimpan dalam berbagai kemasan. Pada gambar di samping ada yang disimpan dalam kemasan A, kemasan B, serta kemasan C. Nah, ternyata volume kemasan A adalah sama dengan 2 kemasan B. Kemudian, kemasan A diisi dengan air yang terdapat juga pada kemasan C. Ternyata, volume pada kemasan A itu sama dengan 4 kemasan C. Maka, volume kemasan A, B, dan C itu berbeda. Lah, kemasan susu ini merupakan satuan volume yang tidak baku. Lalu, di sini ada sebuah percobaan yaitu mengukur volume benda cair. Ikuti langkah berikut. Yang pertama, kumpulkan botol minum dari setiap anggota kelompok. Kemudian, siapkan alat ukur berupa gelas plastik berukuran sama. Yang ketiga, ukur volume dari air minum di setiap botol minum. Yang keempat, tunjukkan volume air dari setiap botol dengan mewarnai batas air. Seperti pada gambar di samping itu ya. Ada milik Udin, Siti, Edo, Dayu, Beni. Setelah air dari masing-masing botol dituangkan ke dalam gelas, ternyata setiap anak memiliki volume air yang berbeda-beda. Coba diperhatikan batas dari masing-masing volume air yang dimiliki. Nah, batasnya adalah pada garis yang berwarna biru. Kira-kira jika kita mengurutkan dari yang terbanyak adalah milik dari Siti, kemudian Udin, Dayu, Beni, dan yang terakhir Edo. Namun, jika kita mengurutkan dari yang paling sedikit, urutannya adalah milik Edo, Beni, Dayu, Udin, dan Siti. Nah, selanjutnya amati gambar berikut. Di sana terdapat 3 buah susu sapi kemasan 1, 2, 3. Urutkan kotak susu mulai dari yang paling sedikit. Kira-kira
Kalau diurutan mulai dari yang paling sedikit, kotak susu yang mana ya? Coba anak-anakku semuanya urutkan. Dari nomor berapa? Iya, benar. Kalau dari yang paling sedikit, berarti yang kemasannya paling kecil, yaitu nomor 3. Selanjutnya 2 dan 1. Nah, demikian untuk pembelajaran hari ini ya anak-anakku. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.